Pada sore ini kita merayakan Kamis Putih. Kita tahu perayaan Kamis Putih itu sebuah kenangan akan perjamuan terakhir Tuhan Yesus Kristus dengan murid-muridnya. Seperti dikatakan dalam pembukaan tadi, bukan perjamuan terakhir yang menyedihkan, tetapi sebuah tanda yang menyelamatkan. Yesus sambil merayakan Paskah Yahudi, ia menyerahkan kepada kita sakramen atau tanda yang berdaya guna untuk keselamatan kita. Apa itu? Itulah tubuh dan darahnya. Dia menyerahkan diri secara total kepada umat yang dikasihinya agar umat yang mengikutinya memperoleh keselamatan. Dengan ini juga Yesus mendirikan imamat suci agar kehadirannya secara sakramental tetap berdaya guna sampai akhir dalam rencana dan perwujudan keselamatan Allah. Karena itu pada sore ini kepada rekan-rekan imam saya mengucapkan selamat ulang tahun imamat hari ini. Semoga cinta persaudaraan dan semangat melayani kita semakin nyata dan terasa bagi umat dan bagi seluruh manusia. Pada sore ini saya mau mengajak kita untuk memaknai ketiga bacaan yang baru kita dengar. Bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 12 mengenai penetapan perjamuan Paskah. Awalnya perjamuan itu hanya perjamuan keluarga kecil. Tetapi kemudian setelah bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, maka perjamuan itu perjamuan keluarga yang penuh bermakna. Di situ tadi dikatakan keluarga berkumpul mengadakan perjamuan atau makan bersama dengan mengorbankan seekor domba yang berumur 1 tahun tanpa bercacat, dan domba itu harus habis dimakan. Kalau keluarga kecil boleh bergabung dengan keluarga lain. Sambil makan bersama dalam perjamuan itu, kepala keluarga bercerita memaknai apa makna perjamuan Paskah itu. Sambil makan bersama, keluarga diajak merenungkan, mendalami penyertaan Tuhan dan bagaimana Tuhan berkarya menyelamatkan bangsa Israel. Memang Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, zaman sekarang kita masih pada masa isolasi diri. Banyak orang menyesali isolasi diri ini sebagai penjara, tetapi mari kita memaknai dengan kumpul bersama keluarga. Dalam keluarga mari kita membuat perjamuan bersama, makan bersama. Kalau kita sadari, bahkan mungkin tidak kita sadari selama ini, momen makan bersama mungkin hilang karena kesibukan masing-masing. Bapak pergi bekerja, pulang malam, ibu demikian, anak sekolah sampai sore, sehingga tidak ada lagi momen untuk makan bersama, berbagi cerita pengalaman, berbagi kisah kehidupan. Momen ini juga adalah baik untuk kita pakai doa bersama. Walaupun kita tidak bisa berdoa bersama ke gereja, tapi ingatlah akan ungkapan Ecclesia Domestica, gereja rumah. Keluarga yang bersatu dalam doa di rumah
itu pun merupakan sebuah gereja di mana Allah hadir. Sementara bacaan kedua, saudara-saudari, dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, dia mengatakan demikian, setiap kali kamu makan dan minum, kamu mewartakan wafat Tuhan. Apa yang dimaksudkan oleh Paulus tak lain tak bukan mengarah kepada perayaan Ekaristi, di mana kita mengenang Yesus yang mengorbankan diri, menyerahkan tubuh dan darahnya demi keselamatan kita. Saya tahu banyak umat sekarang, secara khusus pada masa Minggu Suci ini, rindu akan Tuhan dalam sakramen yang terkudus, rindu untuk menerima Tuhan, tubuh dan darah Tuhan dalam komuni kudus. Tetapi ingatlah juga, Anda yang mengikuti live streaming ini, jangan lupa pesan Yesus, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ. Maka kehadiran Tuhan tidak hanya terbatas pada menyambut tubuh dan darah Tuhan dalam komuni kudus, tetapi di dalam keluarga kita, kalau kita berkumpul atas namanya. Sementara dalam Injil, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, ada teladan yang baik yang diberikan Yesus kepada kita. Dia yang adalah guru, dia yang adalah Allah, merendahkan diri mencuci kaki para muridnya. Ini sebuah contoh teladan yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita dan secara khusus dalam keluarga kita masing-masing. Kita diajak untuk saling melayani, bukan karena kewajiban anak melayani orang tua wajib melayani anak, tetapi semua wajib saling melayani. Saya beri contoh, kalau selama ini karena pergi sekolah, pulang sore dan seterusnya, tidak sempat membantu orang tua untuk sapu rumah, kepel rumah, saat hidup bersama dalam keluarga, pellah rumah, bersihkan rumah. Itu wujud sederhana untuk kita saling melayani. Maka saudara-saudari terkasih, manfaatkanlah masa pengisolasian diri ini untuk menumbuh kembangkan kasih di antara kita, menumbuh kembangkan rasa persaudaraan yang semakin erat dalam keluarga kita masing-masing, dan tetap punya semangat untuk saling melayani. Melayani bukan karena kewajiban, tetapi berdasar pada kerendahan hati, seperti Kristus mau melayani dan mencuci kaki para murid. Ada ungkapan, ubi caritas et amor Deus ibi est. Maka mari kita di rumah kita bersama keluarga menumbuh kembangkan kasih dan cinta. Di mana ada kasih dan cinta, di situ Tuhan ada. Amin.